Selamat ketemu lagi di dalam e-learning, live streaming Fakultas Teknik Universitas Samratulangi Manado. Kali ini kita jumpa atau kita ketemu dalam kuliah Rekayasa Fondasi 1 materi 1 ya, yang disampaikan oleh saya sendiri Profesor Dr. Fabian J. Manopo ya. Oke, kita akan mulai menjelaskan tentang mata kuliah Rekayasa Fondasi 1 ya. Jadi apa itu Rekayasa Fondasi 1 ya? Kita tahu bahwa semua semua bangunan teknik itu struktur itu biasa ada di atas tanah ya, atau batuan. Those are no either fly, floor, or fall over. Jadi seluruh bangunan-bangunan teknik sipil baik yang ada di offshore maupun di onshore itu semua umumnya memerlukan fondasi ya. Kita tahu mulai dari gedung, bangunan, tower, jalan, jembatan, dermaga, lapangan terbang, di mana-mana semua, baru bangunan lepas lantai, kilang minyak dan lain sebagainya. Semua itu kita memerlukan fondasi. Nah, di dalam mendesain fondasi, maka kita tahu bahwa fondasi itu terletak kalau di struktur itu ada di bagian bawah ya, ada axis below di permukaan tanah. Jadi, oke. Sementara material whose behavior civil engineering has analyzed in order provide satisfactory and economical support to structure. Artinya di sini seorang insinyur teknik sipil dia harus mendesain fondasi yang uh, mampu memikul beban-beban yang struktur-struktur bangunan yang saya sebutkan tadi ya. Dan tentu bukan cuma itu ya, dia fondasinya benar atau mampu memikul beban yang ada, dan terpenting juga itu adalah nilai ekonomisnya juga harus kita perhitungkan. Dua hal ini jadi struktur aman, fondasinya aman terhadap beban-beban yang bekerja, memikul struktur di atas, kemudian dia juga harus ekonomi. Nah, di dalam mata kuliah Rekayasa Fondasi 1 ini kita akan belajar tentang shallow foundation. Apa itu shallow foundation? Shallow foundation itu adalah fondasi dangkal. Ada teori yang mengatakan teori fondasi dangkal itu jika nilai D per B lebih kecil sama dengan 1, di mana D itu adalah kedalaman fondasi dan B adalah lebar fondasi. Ya, itu kita sebut dengan masuk klasifikasi shallow foundation atau fondasi dangkal. Nah, kalau ada fondasi dangkal berarti ada fondasi dalam. Ya, oke, itu apa beda fondasi dangkal dan fondasi dalam? Jadi sederhana tentu logikanya, jika lebih besar dari 1 tentu D per B lebih besar dari 1 itu masuk kategori fondasi dalam. Walaupun Meyerhoff mengatakan dia harus D per B lebih besar dari 4 baru masuk klasifikasi fondasi dalam. Nah, di antara itu ya dia bisa fondasi dangkal, bisa fondasi dalam. Kalau Indonesia saya lihat dia menggunakan terminologi D per B lebih kecil dari 1 fondasi dangkal, D per B lebih besar dari 1 itu fondasi dalam. Oke, tapi itu terminologi yang digunakan. Kalau saya lebih cenderung D per B lebih kecil dari 1 itu masuk terminologi fondasi dangkal, dan D per B lebih besar dari 4 menurut Meyerhoff itu baru kita klasifikasikan sebagai deep foundation, fondasi dalam. Oke, lanjut. Tapi fondasi dalam kita tidak akan bahas di sini karena dalam materi kuliah kali ini Rekayasa Fondasi 1 itu kita hanya akan membahas fondasi dangkal dan membahas tentang teori tekanan tanah lateral. Jadi kalau ada tanah longsor atau apa, bagaimana kita mau memasang struktur masif untuk supaya bisa mengendalikan jangan sampai terjadi kelongsoran atau slope failure, slope stability theory ya, teori kestabilan lereng. Itu dua topik itu yang akan kita bahas di dalam mata kuliah Rekayasa Fondasi 1 ini. Oke, selanjutnya kita lihat yang masuk kategori fondasi dangkal itu shallow foundation adalah spread footings dan mat foundation. Jadi fondasi menerus dan fondasi rakit ya.
Nah, ini fondasi spread footingnya, ada beban di sini, kita lihat ada beban di sini, kemudian kita lihat ada beban yang memikul, daya dukungnya diberikan kontribusi daripada base, daripada fondasi ini ya. Ini fondasi dangkal. Oke. Nah, untuk mat foundation, fondasi rakit seperti ini modelnya. Ini beban sama juga di sini ya, kita lihat itu fondasi dangkal deh, mat foundation. Nah, sekarang kalau deep foundation di sini members to carry the loads to the from soil. Jadi D per B lebih besar dari 1, itu tadi saya katakan dia klasifikasikan sebagai fondasi dalam. Yang masuk kategori fondasi dalam adalah pile foundation, drill shaft foundation. Ini seringkali fondasi bor pile ya, ini kita sebut masuk ke deep foundation. Jadi dua klasifikasi ini kita sebut perbedaan antara dangkal dan fondasi dalam. Nah, ini kalau fondasi dalam, cara memikul bebannya seperti ini ya. Tadi kalau ada beban di sini, maka fondasi dalam dia ada memikul tahanan ujung dan tahanan samping. Saya tidak akan membahas jauh karena ini nanti di materi kuliah di rekayasa fondasi 2 ya. Tadi saya akan membahas fokus ke shallow foundation. Nah, hal yang paling penting yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan fondasi adalah stabilitas melawan keruntuhan geser ya. Jangan sampai terjadi dia tidak stabil, dia terjadi keruntuhan geser. Artinya berarti kegagalan struktur. Kemudian must not settle beyond tolerable limits to damage the structure. Dua hal ini, jangan terjadi keruntuhan geser dan jangan terjadi penurunan. Ada penurunan bisa, tapi dia harus pada batas tolerable ya, batas toleransi yang diizinkan. Nanti kita lihat semua. Kita juga akan belajar tentang penurunan sebentar di mata kuliah fondasi dangkal ini. Nah, sekarang teori untuk ultimate bearing capacity of shallow foundation. Ini adalah teori untuk menghitung kapasitas dukung daripada fondasi dangkal ya. Kita lihat. Ini kita katakan ini fondasi, kita lihat ada beban Q di sini, lebar B. Selanjutnya, nah, model keruntuhan dulu. Kita harus tahu model keruntuhan daripada fondasi dangkal ini ya, fondasi dangkal. Model keruntuhannya adalah, kita lihat ada 3 model keruntuhan di sini, ada ditampilkan 2, yaitu 1 general shear failure, kedua local shear failure, dan yang ketiga adalah punch shear failure. Kita lihat apa perbedaan ini akibat ada beban dan ada penurunan ya. Fondasi kan mengalami pembebanan dan tentu akibat ada pembebanan bisa dapat terjadi penurunan settlement ya. Oke, apa perbedaan antara general shear failure dan local shear failure, dan ada 3 juga punching shear failure seperti yang saya katakan tadi ya. Ini 3 bentuk keruntuhan daya dukung daripada fondasi ya. Oke, kita lihat. Nah, ini model general shear failure. Kita lihat model keruntuhan ini, jika ini fondasi, yang ini adalah fondasi, kita kasih beban di sini, maka yang pertama memikul ini adalah daerah 1. Daerah 1 ini daerah elastis. Ini dia berbentuk seperti segitiga, ini baji ya, itu namanya baji atau segitiga ya. Baru dia masuk di daerah 2 sini, ini log spiralnya, ini daerah elastis dan seterusnya. Nah, ini terus kalau keruntuhan seperti ini diagram tegangan tanah ya di bawah fondasi dangkal ya. Ini kalau mekanisme seperti itu, maka kita sebut mekanisme seperti ini kita sebut sebagai keruntuhan geser umum, general shear failure. Nah, bagaimana ini general shear failure terjadi? Kita lihat ya, ini penjelasan seperti yang sudah saya katakan. In the case of general shear failure, a triangular wedge shaped zone of soil mark 1 is pushed down and in turn it press the zone mark 2 and 3 sideways and then upward at the ultimate pressure. QU, the soil passes into a state of plastic equilibrium. Jadi kita lihat, jadi mulai mekanismenya dari zona 1 tadi yang sudah saya katakan bentuk segitiga, yang seperti baji, dia menekan zona 2 dan seterusnya sampai zona 3. Nah, ultimate pressure itu dia berada di state plastic equilibrium, atau
failure by sliding. Jadi keruntuhan ini sudah runtuh QU ultimate ini. Jadi kalau kita lihat QU itu tentu kita tidak boleh mendesain sampai pada posisi QU. Kita harus desain pada kondisi elastis ya. Supaya nanti itu tidak terjadi keruntuhan itu tanah. Kalau sudah terjadi keruntuhan berarti bangunan yang ada di atasnya kolaps ya. Itu yang banyak terjadi. Kita lihat ya ada tiba-tiba gedung jatuh karena perencanaannya yang keliru. Itu tidak benar ya. Nah, sekarang dense sands with relative density bigger than 70% and stiff clay. Ini yang masuk general shear failure, parameter ukurnya antara lain dense sand itu yang saya sebutkan pasir padat ya. Pasir kan ada 3, pasir padat, pasir medium sand dan loose sand. Jadi pasir lunak ya, pasir sedang dan pasir padat. Nah, salah satu kontrolnya adalah nilai relatif density-nya ya harus lebih besar 70. Untuk tanah lempung itu biasa stiff clay, lempung kaku atau lempung kuat ya, lempung keras. Oke, nah ini local shear failure, model keruntuhan local shear failure ini sangat berbeda dengan kenapa? Karena dia tidak sampai ke luar sini. Tadi kalau kita lihat sampai ke luar sini, tapi kalau local shear failure dia itu cuma sampai di seperti ini gambar diagram keruntuhan. Itu tanah biasanya kalau general shear failure itu tanah keras, dense sand atau stiff clay. Kalau ini tanah sedang, ya sedang dan sedang, iya ya. Jadi dia model keruntuhannya seperti itu. Kemudian, nah ini sama, ini kita jelaskan. Dia model mark 1, zona 1 menekan zona 2, sampai zona 2 dia sudah terjadi keruntuhan. Dia tidak sama dengan unlike general shear failure, the shear surface and somewhere inside the soil. Masih di dalam dia sudah runtuh. Karena apa? Karena dia loose to medium sand. Jadi ini tanah jelek, tanah sedang, pasir sedang dan pasir lembek, loose ya, pasir lepas. Dengan nilai relatif density-nya di bawah 70% dari 35 sampai 70. Dan kalau lempung soft clay, ada tanah lempung lunak ya. Oke, itu model keruntuhan general shear failure. Dan ini kita harus tahu karena dasar teori yang dibangun oleh Tersaki yaitu dia menggunakan general shear failure. Nanti kita lihat sebentar nanti teori daripada Tersaki. Oke, ini pancing shear failure. Ini untuk tanah jelek sekali seperti ini. Model keruntuhannya akan seperti ini ya. Ini zona 1, zona 2 hampir sama, tapi ini dia karena jeleknya tanah ini ya. Model keruntuhan seperti itu. Nah, ini pembagian zona daripada masing model-model keruntuhan. General shear failure dia kalau nilai relatif density-nya ada di atas 70% ya, 0,7 di sini. Zona ini berarti kalau dia masuk sini relatif density-nya kita uji kan ada di laboratorium, kita bisa uji relatif density-nya dan analisa saringan kita bisa dapat. Maka di sini masuk general shear failure. Di tengah sini local shear failure. Di bawah sini pans. Itu tanah yang sudah jelek sekali. Ini tanah medium soft soil, bagus. Itu kita lihat kriteria keruntuhan ya, kriteria keruntuhan berdasarkan kondisi tanah yang ada, mulai dari tanah keras, tanah sedang, dan tanah lembek, tanah lunak. Nah, ini dasar Tersaki menggunakan dalam dia menghitung atau dia menganalisa teori daya dukungnya. Ini ada kurang 2, 4, 6 dasar perhitungannya. Ini kita mesti tahu, jangan kita cuma tahu pakai rumus Tersaki tapi kita tidak tahu dari mana atau dasar Tersaki membuat teorinya. Oke, pertama Tersaki tahun 1943 dia extended Prandtl teori ya. Dia mengembangkan teori Prandtl. Jadi sebelum Tersaki sudah ada ahli sebelumnya, itu Prandtl tahun 1921 ini ya, dengan teorinya kayak dia. Kemudian Tersaki mengasumsi teori itu. Jadi kita harus tahu teori Tersaki itu dia mengasumsi sebagai strip footing, fondasi menerus, L per B lebih besar 5 ya. L per B lebih besar 5. Kemudian D per B lebih kecil 1 ya, shallow foundation ya, kita tahu ini for shallow foundation tadi sama. Kemudian weight of soil above the base of footing may be replaced by a uniform surcharge. Jadi berat tanah di atas dasar fondasi, kan ada fondasi kan kedalaman 3 meter, berarti di atas 3 meter kalau tebal
tebal dasar fondasi itu 50 cm, maka sekitar 2,5 meter itu dia memberikan tambahan beban, namanya uniform surcharge, di mana besar Q0 sama dengan gamma kali df, kedalaman daripada atau tebal daripada tanah itu sendiri. Bukan kedalaman fondasi ya, kedalaman tanah yang ada di atas base fondasi. Kemudian footing base is rough, dasar fondasi itu rough, kasar ya. Kemudian keruntuhan general shear failure. Jadi 6 poin yang digunakan sampai rumus Tersaki itu muncul. Jadi kalau kita cuma tahu pakai ya itu kita tidak tahu teorinya bagaimana. Tapi sekarang kita harus tahu ini dasar teori. Jadi kemudian bagaimana dengan dasar ini dia menghitung. Jadi dia asumsinya rumus Tersaki itu adalah asumsi rumus asumsi rumus strip fondasi menerus ya. Oke, lanjut kita lihat ini teori yang tadi yang saya jelaskan ya. Ini teori basing Tersaki. Jadi bagaimana teori Tersaki menghitung. Jadi ini kita lihat beban general, kondisi general shear failure. Ini ada beban, kemudian dia zona 1, zona 2 beban, ini zona 1W ada berat. Di zona 2 di sini ada daya dukung ya. Di sini ditahan oleh kohesi tanah pasir lempung, di sini ada kohesi dan ada pasir itu lewat PP, tekanan tanah pasif ya. Ini dua ini yang melawan dengan QU. Jadi ini yang menjadi QU, Q ultimate-nya ini dua kondisi ini ya yang memberi ya, kiri dan kanan. Oke, kita lihat bagaimana dia menghitungnya. Jadi zona 1 wedge ABG elastic zone tadi sudah jelaskan, zona 2 radial zone dan zona 3 ya. Nah, JD dan JE ini arc logaritma spiral, di mana R sama dengan R0 log sekian ya, ini E tangks V. Kemudian DF dan EG adalah straight lines ya, garis lurus. Nah, let's imagine that AG and BG are two walls that are pushing the soil wedge AJEG dan BJDF respectively to cause passive failure. Jadi tekanan tanah pasif itu menjadi tekanan tanah pasif untuk pasir ya. Kalau lempung itu C kohesinya, lewat kohesinya. Kemudian PP should be inclined at the angle delta wall friction to the perpendicular down to the wedge. Itu tadi kita lihat posisi tekanan tanah pasif ini itu perpendicular down to the wedge shape face. Jadi dia miring, kemudian dia perpendicular, tegak lurus ya, tegak lurus terhadap dan sudutnya ini kita sebut dengan delta ya, delta, angle-nya delta atau sama dengan V ya, sama dengan V. Lanjut. Nah, keseimbangan gaya-gaya tadi ini saya langsung saja dapat persamaan satu. Jadi QU kali 2B ini lebar B ya, ini 2B sama dengan lebar itu kali tinjauan per 1 meter, maka ini sama dengan berat tanah ini, maka dia jadi negatif karena dia tidak menahan, dia menjadi berat, dia malah memberikan kontribusi berat, tambah 2C sin V plus 2 PP. Ini tadi kalau kita lihat jumlah keseimbangan gaya-gaya tadi ya, ini persamaan satu. Nanti yang mau kita carikan ini QU. Nah, ini cikal bakal untuk mendapat nilai QU dari teori Tersaki. Oke, kita seterusnya, maka B ini ya tadi itu B per 2, B lebar fondasi, W berat tanah di segitiga situ di daerah elastis sama dengan gamma B kuadrat tang V ya. Nah, tadi di segitiga itu kita bisa dapat ada nilai sudut V, maka ini B kuadrat tan V dan kali di gamma. Jadi luas segitiga, setengah segitiga. Luas segitiga semua. Kemudian kohesi yaitu sama dengan ini nilai CB per cos V ya. Kohesi B. Oke, ini selanjutnya kita substitusi ke persamaan 2. Persamaan 1 memasukkan nilai-nilai itu ke persamaan 1, maka kita mulai dapat 2B ini kan CQ sama dengan 2PP tambah 2BC tangan V kurang gamma B kuadrat tang V jadi persamaan 2. Nah, kita substitusi terus persamaan-persamaan ini, passive air pressure, kita dapat. Nah, ini tadi kalau kita lihat secara gambar ini PP ya, ini PP dia perpendicular
terhadap nilai terhadap sudut delta ini, tegak lurus terhadap sudut delta ini, nilainya ini karena pasir dia distribusi tegangan tanahnya seperti segitiga ini ya, dari kecil sampai jadi besar. Sementara kalau lempung dia rata, ini dari sini ke sini rata itu diagram tegangan tanah, sehingga ini menjadi luas segi 3 pp, luas segitiga ya. Nah, seterusnya kita lihat, nah ini tinggi H sama dengan B cos tangens V ya. Ini kalau ini kita lihat V, maka ini H ini sama dengan B tangens V. Oke, lanjut. Nah, ini lempung. Tadi pasir, ini lempung ya. Maka kalau lempung kan dia rata. Tadi kalau pasir kan dari sini segitiga bahu ujung begini toh. Nah, itu posisinya, ini rata, maka ini C kali H kali K ya. Kita lihat. Maka terus dengan pedoman dengan penjelasan tadi, maka persamaan 3 itu bisa dirubah seperti ini. Tekanan tanah pasif itu sama dengan rumus 0,5 gamma B tang V kuadrat per K gamma tambah C B tang V per KC sama dengan ini ya. Ini yang tadi, ini persamaan yang tadi ya. Ada 3 kan, ada pasir, ada ini kiri, dan ada tekanan ini dia ya. Kemudian W K gamma KC dan kaki ini adalah koefisien fungsi of the soil friction angle ya. Earth pressure coefficient, koefisien tekanan tanah. Combine equation 3 dan 4, maka kita dapat persamaan Ki. Nah, ini yang kita sebut rumus Tersaki. Kenapa rumus Tersaki jadi seperti ini? Yaitu tadi penjelasannya, teori perhitungannya sampai dapat ini ya, QU CNC plus QU NQ plus 0,5 gamma BN gamma. Itu terdiri daripada rumus-rumus yang tadi, persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Jadi balancing daripada persamaan. Nah, ini yang kita harus tahu, bahwa Tersaki menghitung dengan 6 dasar tadi dapat rumus ini ya. Nah, gitu. Jadi itu yang pokok. Maka nilai NC ini rumusnya Tersaki sama dengan tan V KC plus 1, kemudian kaki tang V untuk NQ, N gamma 0,5 tang V kali K gamma tang V kurang 1. Ini 567, ini rumus-rumus yang diberikan oleh Tersaki. Ini teori NC, N gamma bearing capacity factor ya, faktor kapasitas dukung. Kemudian KC ini extremely tedious ultimate load bearing capacity, contribution of cohesion, surcharge, and unit weight, berat. Oke, kita lanjut. Ini rumus Tersakinya. Kalau mendapatkan nilai NC, NQ, N gamma, bisa pakai rumus, bisa rumus ini kita hitung langsung dalam tabel seperti ini. Ini tabel bearing capacity factor untuk mulai dari V0 sampai V40 berapa? 45 ya. Nilai NC, V0, NC sekian, 5,7, NQ1. Jadi kalau sudah geser 0 berarti tanah apa? Tanah lempung. Kalau dia ada 5 berarti ada pasir sedikit ya. Semakin besar nilai V, maka pasirnya lebih dominan, lebih kuat menahan beban. Nah, ini nilai NC, NQ gamma yang diperlukan dalam rumus tadi. Sampai 50 ya. Oke, bisa pakai rumus yang manual tadi, bisa juga pakai tabel ini sama. Kalau di antara ada nilai di antara, kita interpolasi. Ini Tersaki use an appropriate method to determine the ultimate bearing capacity, know the bridge of the approximate and follow. Nah, ini kasus andai C sama dengan 0, N surcharge sama dengan 0, berarti itu tidak ada fondasinya, cuma yang memikul cuma pasir sendiri, maka QU sama dengan 0,5. Ini persamaannya ya. Cuma ada, ini dia hilang yang Q0 kali NQ 0. Ini kalau namanya C0, 0 CNC, berarti C0 sama dengan 0. Itu cuma pasir tok yang memikul beban. Kalau gamma 0 dan Q0 berarti cuma lempung CNC. Ya, kita lihat ini ya, cuma QU sama dengan C itu yang berarti tanah itu cuma tanah lempung tok. Kemudian tidak ada beban di atas, terlalu kecil bebannya. Sebaliknya gamma 0 yaitu NC 0, maka cuma ada Q0, tidak ada daya dukung. Ini cuma ada tanah di atas, ya, tanah sama sekali tidak ada daya dukung. Ya, ini logika dari teori Tersaki ini ya, dalam kondisi-kondisi. Maka kita lihat, by the method of superimposition, when the effects of the unit weight of soil cohesion and surcharge are considered,
maka QU sama dengan CNC plus QNQ plus 0,5 gamma BN gamma. Inilah rumus yang tadi sudah saya jelaskan ya. In the case of local shear failure, we may assume that, ini tadi juga sudah saya jelaskan, maka kalau local shear failure kita assume, tadi kan hanya untuk, tadi kita sudah tahu bahwa Tersaki dalam dia menganalisa teorinya, itu dia menganggap sebagai ketentuan geser general shear failure. Nah kalau local shear failure kondisinya apa ya? Kita pakai rumus general shear failure, kita cuma rubah C-nya 2/3 C. Kalau pasirnya tang V kuadrat sama 2/3 tang V. Jadi itu yang kita gunakan, dan kita bisa pakai sebagai nilai lokal shear failure, ketentuan geser lokal. Oke, saya kira sampai sini materinya. Dan kita jumpa lagi nanti di kuliah yang kedua. Oke, sekian dan terima kasih.